Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tajwid itu sebenarnya mudah, asal kita mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus kita ketahui sebelum kita belajar untuk tingkatan yang lebih lanjut. Nah, pada video saya yang kedua ini, saya akan membahas tiga syarat penting yang harus kita pelajari, bahkan kita pahami lebih mendalam, supaya nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan lebih mudah memahami tentang kaidah tajwid itu sendiri. Ingin lebih tahu bagaimana apa saja syarat-syaratnya? Saksikan terus videonya. Tiga syarat yang harus kita ketahui sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang ilmu tajwid. Yang pertama adalah huruf hijaiyah. Jadi kita harus paham secara detail huruf hijaiyah dari awal sampai akhir. Huruf asal atau huruf aslinya. Jadi sebelum dia tertambahan dengan seperti harokat dan lain sebagainya. Jadi kita harus paham dulu. Nah, jadi kalau kita sudah paham nanti tentang huruf-huruf hijaiyah ini akan membantu kita lebih mudah memahami pelajaran tajwid di tahap-tahap berikutnya. Baik, akan saya bacakan dari awal hingga akhir huruf asalnya dan cara membacanya serta makhrajnya. Yang pertama adalah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dad, qa, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, jadi di sini saya menampilkan ada 30 huruf hijaiyah, walaupun lebih banyak dikenal di masyarakat, jumlahnya ada 28. Jadi akan saya ada tertambah di sini huruf asal itu ada lam alif dengan hamzah. Walaupun sebenarnya bisa dikatakan saja lam alif itu adalah huruf lam dengan ditambah dengan alif, kemudian hamzah juga sama dengan alif. Cuman dalam belajar ilmu tajwid, dua huruf ini nanti akan juga berpengaruh pada pemahaman kita di materi tajwid berikutnya. Oke, ini yang ke satu. Kemudian kita lanjut ke syarat yang kedua. Yang kedua adalah harokat. Jadi harokat ini juga bagian terpenting kita untuk dipahami dan bila perlu juga kita hafalkan, karena harokat ini nanti akan juga sangat berpengaruh tentang metode kita memahami kaidah tajwid ke depannya. Harokat itu terdiri dari beberapa, diantaranya adalah fathah. Ini yang pertama adalah fathah, ini juga kita harus pahami. Jadi fathah itu dia terletak garis di atas seperti ini. Jadi garis dia terletak di bagian atas. Kemudian setelah fathah itu ada kasroh. Nah, kasroh ini dia akan terletak di bagian bawah huruf. Kemudian yang ketiga adalah dhammah yang seperti ini ya tandanya. Jadi kalau kita bahasakan seperti dalam kaidah bahasa, ini menjadi huruf vokal jadi a, kemudian im jadi huruf u sebenarnya. Kemudian fathah ini sendiri selain dia sifatnya hanya garis satu seperti ini, dia juga bisa menjadi garis dua. Ini contohnya. Nah, cuman namanya menjadi, ini adalah harokat tanwin namanya. Jadi ketika dia digabungkan dari fathah menjadi tanwin, maka namanya menjadi fathatain. Jadi fathatain seperti ini tetap garis di atas, miring seperti ini, dia berada di atas. Kemudian ini tanwin karena dia kasroh menjadi kasroten, dia seperti ini salah, dia letaknya di bawah. Kemudian kalau dia domah menjadi tanwin, domah menjadi tanwin, maka menjadi domaten. Wah, bentuknya seperti ini. Jadi ini tanwin, jadi tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin domah, atau bisa disebut fathaten, kasroten, kemudian domaten. Jadi ini harus kita pahami dulu. Ada harokat fathahnya, fathah biasa, kemudian ada fathah ten, kemudian ada kasroh biasa, ada kasroh ten, kemudian ada domah biasa, ada domah ten. Nah, dari fathah ini sendiri, selain tanda ini, nanti di Al-Quran itu akan juga ada tanda fathah yang berdiri seperti ini. Nanti juga akan kita pelajari ke depannya. Kemudian selain itu, kasroh juga terkadang kita bisa temukan juga bentuknya ke bawah seperti ini. Dan domah juga akan kita temukan bentuknya juga ada yang seperti ini, dibalik.
seperti angka 6. Kalau ini angka 9 ini juga akan kita temukan nanti, akan kita pelajari lebih mendalam lagi. Kemudian selain dari fathah, tanwin, yang selanjutnya adalah sukun. Sukun itu adalah tanda bulat seperti ini. Ini nanti adalah tanda mati ini yang huruf. Jadi huruf itu bisa dimatikan ketika dia ada sukun. Kemudian yang terakhir adalah tasdid. Nah, tasdid ini tanda seperti ini juga akan banyak kita temukan dalam Al-Quran. Ini juga menjadi bagian untuk kita lebih bisa memahami tentang tajwid nanti ke depannya. Nah, contoh pengaruhnya harokat ini terhadap huruf-huruf. Misalnya saya kasih contoh huruf jim. Misalnya di sini. Kalau kita bacakan tadi dia menjadi huruf jim, jadi namanya ini jim. Di huruf hijaiyah tadi namanya jim. Jim ini nama awalnya atau nama aslinya. Dia akan berubah ketika kita tambahkan harokat. Misalnya kita tambahkan di harokat fathah, maka membacanya menjadi ja. Kalau kita kasih di harokat kasroh, maka dia akan menjadi ji. Kalau kita tambahkan di harokat domah, maka dia akan menjadi ju. Kalau kita tambahkan dia menjadi fathaten, menjadi jan, kita rubah menjadi kasroten, menjadi jin. Kemudian kita rubah menjadi domaten, jadi jun. Nah, begitupun dengan huruf yang lainnya. Misalnya tadi ada huruf alif. Alif ini kalau kita buat fathah menjadi a, kalau kita buat kasroh dia menjadi i, kalau kita buat domah dia menjadi u. Begitupun kalau kita pakai tanwin, dia fathah ten menjadi an, kalau kasroh ten dia menjadi in, kalau domah ten maka dia menjadi un. Nah, adapun sukun, untuk sukun sendiri adalah huruf yang mati karena harokat sukun ini. Misalnya di sini ada contoh alif, harokatnya fathah, ketambahan ada huruf nun, kemudian dia ada tanda sukun, maka membacanya menjadi an, ya. Jadi an karena huruf nunnya menjadi sukun atau mati. Kemudian tasdid adalah, nanti akan kita bahas, adalah menebalkan atau bertasdid. Jadi dia membacanya menjadi double atau 2 kali lipat. Nah, jadi itu. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga adalah tanda waqaf. Walaupun nanti di awal-awal pembelajaran tajwid itu tanda waqaf ini juga belum terlalu kita akan bahas juga, tapi nanti juga pembahasan tentang tanda waqaf ada nanti pembelajaran sendiri, akan saya bahas lebih detail lagi di akhir pembelajaran tajwid juga tanda waqaf. Tetapi juga hal-hal ini juga menjadi penting, menjadi bagian perhatian kita untuk lebih dipahami agar mempermudah kita dalam pembelajaran nanti. Karena tanda wakaf ini juga menjadi beberapa tanda, beberapa hukum tajwid nanti. Ketika dia bertemu dengan tanda wakaf, maka akan ada perubahan hukumnya. Jadi hanya mengenal saja. Yang pertama ada tanda seperti mim ini namanya wakaf lazim. Kemudian ada qaf, lam dan ya, maka namanya kafi. Ada jim, tanda seperti jim namanya tasami. Kemudian shad, lam dan ya adalah namanya wakaf hasan. Ada titik 3 juga namanya muraqabah. Kemudian ada lam alif namanya mamnu. Kemudian sin namanya latifah. Ini akan saya bahas di lain waktu, tapi juga bagian yang terpenting sebelum kita belajar tajwid untuk mengenal tanda-tanda ini juga.